Sehingga berbagai macam aspek dan berbagai macam cara perlu kita tempuh gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana membangun suasana makan menjadi suasana yang menyenangkan. Sehingga bundanya juga nggak stres kalau misalnya anak cemot-cemot atau makanan itu dibuang, nggak apa-apa. Sabar, ditahan dulu, ditunggu dulu, diulang lagi. Kasih contoh makan tuh kayak gini dan seterusnya. Dan memang paling penting adalah mengajarkan anak makan duduk di meja makan gitu. Kenapa? Karena kalau makan sambil lari-lari, kitanya yang capek gitu ya. Terus anak ke distract terus sehingga dia nggak fokus sama makanan. Terus ditambah lagi Bun, perlu untuk dilakukan stimulasi pada sensori motornya. Nah, untuk Ananda yang GTM gitu ya, kalaupun misalnya terlambat memulai MPASI, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Tetap dimulai saja dari tekstur yang paling dasar, yang paling cair diperkenalkan, kemudian lama-lama sampai anak siap akan meningkat teksturnya sampai yang padat, sampai yang sama seperti yang dimakan dengan orang-orang yang ada dalam satu rumah. Begitu. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan suasana makan itu yang menyenangkan dan menarik. Itu yang penting gitu. Bunda jangan stres gitu. Karena begini, anak-anak ini kan Ananda ini kan belum kenal dengan makanan karena selama ini kan minum aja gitu ya. Lalu kemudian dia tiba-tiba diperkenalkan dengan makanan yang teksturnya lebih padat sedikit dibandingkan ASI atau iya atau susu yang sebelumnya dia konsumsi gitu. Sehingga pasti dia akan berpikir ini apa dan dia akan memproses itu. Nah, kita harus sabar mendampingi semua itu. Intinya bundanya jangan stres. Sama kayak kita, misalnya kita belum kenal dengan salah satu jenis makanan gitu ya. Mungkin kita akan menolak makanan itu, atau kita akan berpikir berkali-kali sebelum makan itu, gitu ya, atau bahkan kita mencicipi kemudian ketika kita nggak suka juga kita akan lepeh misalnya begitu ya. Kenapa? Karena asing bagi kita. Nah, seperti ini kurang lebih yang terjadi pada anak-anak, pada Ananda. Gitu ya. Sehingga ciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga dia merasa happy, tidak terpaksa gitu ya. Karena makan jangan sampai ketika makan itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi dia gitu ya. Sehingga makan itu nggak menarik, nggak menyenangkan, sehingga dia nggak mau gitu ya, nggak mau makan gitu ya, karena suasana makan itu nggak menyenangkan buat dia. Lalu ya memang harus kreatif gitu, bagaimana caranya membuat makanan itu yang menarik gitu ya, supaya anak ini suka gitu. Itu hal-hal yang memang perlu kita perhatikan betul, atau mungkin boleh dibawa ke tumbuh kembang gitu ya. Karena ada beberapa kondisi yang saya tahu anak-anak GTM itu bisa karena conditioning gitu, bisa karena habit bagaimana menciptakan suasana makan gitu ya, sehingga anak merasa secure attachment, merasa aman ketika dia makan. Tapi kalau dijujul-jujulin gitu ya, terus diburu-buru gitu, misalnya anak dicoba makan sendiri kemudian dia cemot, buru-buru dielap, buru-buru dibenerin gitu ya, itu sesuatu yang distraksi, mengganggu gitu, sehingga anak membuat tidak nyaman. Ini kita perlu kasih kesempatan anak untuk berlatih sendiri. Mungkin pertama disuapin dulu, nggak mau dia lepek, is okay. Tunggu dulu, dikasih lagi, disuapin lagi, terus menerus seperti itu diulang-ulang. Sampai dia kenal, oh ini tujuannya. Sendok diletakkan di mulut adalah untuk dimakan. Atau makan bareng sama bundanya, atau sama siapa anggota keluarga. Sehingga suasana makan memang betul-betul dibangun, sehingga anak tahu, oh kayak gini ini makan toh ternyata. Sehingga semua pada makan, jadi tahu sendok itu dimakan ke mulut seperti itu. Atau boleh cek di tumbuh kembang, karena ada beberapa kondisi yang membuat anak itu GTM, misalnya kekurangan zat besi atau kekurangan vitamin D. Nah, ini berpengaruh begitu. Atau ada kondisi-kondisi medis yang lainnya yang membuat anak itu tidak mampu memproses atau mencerna makanan yang masuk gitu. Nah, itu hal yang memang perlu diperhatikan gitu ketika mempersamai tumbuh kembang anak. Sehingga berbagai macam aspek dan berbagai macam cara perlu kita tempuh gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana membangun suasana makan menjadi suasana yang menyenangkan. Sehingga bundanya juga nggak stres kalau misalnya anak cemot-cemot atau makanan itu dibuang, nggak apa-apa. Sabar, ditahan dulu, ditunggu dulu, diulang lagi. Kasih contoh makan tuh kayak gini dan seterusnya.
Dan memang paling penting adalah mengajarkan anak makan duduk di meja makan gitu. Kenapa? Karena kalau makan sambil lari-lari kitanya yang capek gitu ya. Terus anak ke distract terus sehingga dia nggak fokus sama makanan. Terus ditambah lagi Bun, perlu untuk dilakukan stimulasi pada sensori motornya gitu. Karena tekstur yang ada di mulut itu berkaitan dengan tekstur yang ada di sensori motor. Misalnya dia meremas, semua tekstur dia bisa meremas, dia bisa main, atau bisa dia jalan kakinya itu di rumput-rumput, di batu-batu, dia tangannya meremas beras, kacang hijau, pokoknya tekstur-tekstur itu. Karena itu ada hubungannya sehingga bisa Montessori play gitu ya, itu perlu dilakukan. Ini adalah beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan.